Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahid Ibrahim. NPM saya 1940101044. Nama saya dari Lokal Akukultur A1. Jadi pada video ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mikrobiologi. Jadi pengertian mikrobiologi itu mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikrobia dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Mikrobiologi sendiri didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian dari mikrobiologi. Jadi pentingnya mempelajari mikrobiologi itu, yang pertama itu mikrobiologi dapat memberikan keuntungan yang bagi manusia, misalkan pembuatan nata dan cocot, tempe, roti, kecap, yogurt, dan tempe dan lain-lain. Ada lagi, mikrobiologi dapat memberikan kerugian bagi manusia, misalkan penyebab penyakit. Adapun sejarah dari mikrobiologi itu boleh dikatakan sebagai ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti tumbuhan, botani, dan hewan zoologi. Sebelum penemuan mikroskop, manusia memandang bahwa makhluk hidup dan di dunia hanya adalah hewan dan tumbuhan saja. Berdasarkan klasifikasi yang dinyatakan oleh Aristoteles 300 SM, namun tidak ada yang menyangka bahwa ada makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata yang hidup di dunia ini, yang disebut dengan mikroorganisme, dan dalam kajian ilmu disebut mikrobiologi. Seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan penemuan mikroskop, barulah ketika itu perkembangan mikrobiologi biologi menjadi suatu kajian yang menarik dan berkembang dengan cepat. Baru 50 tahun terakhir ini mikrobiologi menjadi bidang biologi yang sangat berarti. Adapun sel mikrobia, sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke yang telah meneliti irisan pada gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kemudian teori sel dikembangkan oleh ilmuwan botani dan ilmuwan zoologi yang bernama Matthias Schleiden dan Theodor Schau. Keduanya berbahasa Jerman yang pertama kali mengumumkan tentang teori sel pada hewan dan tumbuhan. Mereka mengatakan bahwa sel merupakan unit dasar yang menyusun organisme. Setelah penemuan tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan mengenai botani, zoologi, dan mikrobiologi mengalami peningkatan di bidang mikrobiologi dan organisme bersel tunggal lainnya yang seiring dipergunakan untuk lebih mengetahui tentang fungsi dari sel tersebut. Saya lanjut lagi. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang klasifikasi mikrobia. Adapun klasifikasi makhluk hidup yang merupakan pengelompokan suatu organisme berdasarkan kesamaan variasi yang didasarkan bentuk, morfologi, anatomi, fisiologi, maupun molekuler. Dalam istilah pengetahuan sains, klasifikasi sering diartikan sebagai taksonomi. Taksonomi adalah konsep penentuan dari pengklasifikasian makhluk hidup, namun ada juga yang menyebutkan bahwa taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari teori klasifikasi yang mencakup dasar, prinsip, dan aturan dalam klasifikasi. Mengklasifikasi makhluk hidup memiliki aturan tersendiri dalam pengelompokannya. Misalkan klasifikasi didasarkan pada gen, molekular klasifikasi didasarkan pada spesies, dan klasifikasi yang didasarkan pada ekosistem. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi, identifikasi, dan tata nama yang menyangkut pada mikroorganisme. Jadi pembahasan yang terakhir itu mengenai tentang bakteriologi.
Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan segala aspek yang menyertainya, misalkan pertemuan bakteri, keanekaragaman sel bakteri, serta peranannya dalam kehidupan. Bakteri itu sendiri adalah mikroorganisme hidup yang dapat bermanfaat sekaligus menyebabkan penyakit bagi hidup lain. Bakteri bagian dan mikroorganisme sangat erat kita dengan manusia. Salah satu yang langsung membantu manusia yaitu bakteri yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia, khususnya adalah usus. Baik usus besar maupun usus halus. Salah satu bakteri yang membantu dalam melancarkan sistem pencernaan adalah bakteri asam laktat BAL. Selain itu, dalam banyak hal bakteri juga memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan seperti pembuatan nata de coco, yogurt, kecap, dan lain-lain. Selain itu, dalam dunia perikanan khususnya aquaculture juga memberikan subsidi yang cukup baik, diantaranya pembuatan probiotik dan bioflok dalam pembesaran ikan serta pembuatan antibiotik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.